Halo guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode 19. Ketika ada sebuah daerah atau tempat yang disebut tempat yang tidak boleh dimasuki, mendingan kalian nurut deh, ikutin aja peraturan yang berlaku. Daripada kalian kena sebuah kutukan, yang mana kutukan itu nggak cuma menghantui kalian, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kalian. Penasaran cerita atau kutukannya ini seperti apa? Langsung aja gue mulai ceritanya. Ada sebuah film Taiwan yang berjudul Incantation, yang artinya mantra, yang bercerita tentang seorang wanita yang bernama Lee Ronan, yang mana dia merupakan salah satu dari 3 videografer yang menggunakan film untuk mematahkan mitos-mitos paranormal yang ada. Jadi dia ini kayak semacam pengen ngebuktiin ke orang-orang kalau semua itu cuma mitos belaka. Gak ada yang namanya setan, atau hantu, atau kutukan, dan semacamnya lah. Tapi rencana itu berantakan gara-gara dia dan timnya bertemu dengan salah satu sekte misterius yang menjaga sebuah terowongan rahasia. Dan kejadiannya menjadi semakin parah ketika dia dan timnya melanggar sebuah tabu yang ada dan juga menghancurkan sebuah kuil suci yang ada di tempat tersebut. Sutradara film ini bernama Kevin Ko, dan menariknya Kevin Ko ini mengatakan kalau film Incantation ini berdasarkan kisah nyata dari sebuah kejadian yang sangat menakutkan di tahun 2005. Kejadian yang sangat menakutkan ini terjadi tepatnya di kota Kaohsiung di negara Taiwan. Ada sebuah sekte keluarga yang menganut kepercayaan yang sesat. Tapi Kevin Ko ini nggak menjelaskan secara jelas insiden yang terjadi di kota Kaohsiung itu. Sebenarnya banyak yang skeptis sama pernyataannya si Kevin Ko ini. Mungkin aja itu kayak semacam bagian dari promosi film, jadi biar kayak banyak yang nonton gitu. Tapi ada sebuah postingan dari anonim di websitenya Lujuba. Dia mengklaim kalau kejadian-kejadian yang terjadi di film Incantation itu memang benar-benar terjadi di kota Kaohsiung, Taiwan itu. Dulu, di tahun 2005 itu, ada sebuah keluarga yang beranggotakan 6 orang. Satu keluarga ini dipercaya dirasuki oleh sebuah seorang dewa. Dan semenjak itu, keluarga ini menjadi semakin gak waras. Bahkan, ada salah satu keluarga yang memotong bagian tubuhnya sendiri dan juga melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Sampai akhirnya menyebabkan kematian dari salah satu anggota keluarga itu. Ada yang nambahin juga di postingan itu, kalau keluarga yang dimaksud si anonim ini bernama, nama belakangnya ya, keluarga Wu. Yang mana keluarga tersebut dibilang memang dirasuki oleh seorang dewa. Nah, di sini nggak dijelasin nih, dewanya itu dewa apa dan ajaran apa yang dia anut. Tapi yang pasti, dia menganut sekte sesat gitu, di luar dari kepercayaan orang-orang Taiwan ya. Si anonim ini juga bilang kalau keluarga itu juga nggak makan sama sekali dalam beberapa hari. Dan juga mereka saling memukul satu sama lain dengan alasan yang nggak jelas. Kadang keluarga ini juga saling membakar bagian tubuh mereka menggunakan dupa. Dan yang paling parah, keluarga ini satu sama lain saling menyuapin kotoran mereka sendiri. Dan juga melempar kotoran-kotoran tersebut, saling meperin gitu guys. Gila, kotoran mereka sendiri, coba lo bayangin. Putri sulung keluarga itu akhirnya meninggal beberapa minggu kemudian. Tapi lucunya, keluarga itu masih tetap yakin kalau yang meninggal itu bukan putrinya, melainkan setan yang merasuki tubuh putrinya. Jadi mereka ini yakin kalau putrinya itu masih hidup sebenarnya. Setelah diotopsi, putri sulungnya itu diidentifikasi meninggal karena kegagalan organ dalam, dengan perut dan tubuh yang penuh dengan luka memar. Sayangnya ya, detail informasi tentang insiden keluarga Wu ini masih jarang banget di internet. Jadi masih jarang banget yang ngebahas tentang insiden ini. Mungkin dirahasiain kali ya sama pemerintah Taiwan. Bener-bener jarang banget. Jadi cuma sebatas itu aja informasi yang bisa didapat tentang keluarga Wu ini. Tapi tenang ya, semua agama, mantra, dan juga dewa-dewa yang ada di film Incantation itu semua fiksi belaka. Karena nggak mungkin juga kan mereka ngebuat berdasarkan agama atau dewa yang nyata. Timnya Kevin Ko ini ngembangin dari sebuah aliran yang ada di kota Yunnan di negara China. Kemungkinan sebuah ajaran Tantra Buddha. Dan semua gambar-gambar yang ada di film itu didesain ulang sama timnya Kevin Ko. Termasuk gambar yang ini.
Terus, buat yang penasaran sama lokasi kuilnya, ternyata lokasi syuting kuil itu adalah sebuah penginapan yang berada di sebuah gunung bernama Hsinchu. Namanya Lidong Villa. Pemiliknya itu adalah seorang veteran yang berumur 90 tahun. Tapi sayangnya, penginapan itu udah tutup ya. Jadi kayak sekitar 10 tahunan lalu gitu udah ditutup. Jadi kalian udah nggak bisa nginep lagi di sana. Mungkin setelah ini viral, bakal dibuka lagi kali ya penginapan itu. Dan mungkin kita semua bisa ngerasain nginep di dekat kuil yang penuh dengan kutukan. Oke, jadi itu dia guys, akhir dari cerita tentang film Incantation. Incantation. Ya, itulah pokoknya. Nah, siapa di sini yang belum pernah nonton? Gue saranin kalian harus nonton sih. Ya, gue sendiri sih udah selesai ya nonton filmnya. Dan menurut gue, bagus sih. Seremnya biasa aja. Mungkin karena ini film dokumenter ya. Jadi seremnya itu nggak terlalu kayak film Conjuring atau film Insidious atau ya film-film horor lainnya lah. Tapi menurut gue film ini bener-bener beda banget. Mungkin kalian yang nanti selesai nonton, kalian bakal ngerasain hal yang sama deh kayak gue. Jadi alurnya itu dibuat beda banget deh film ini. Dibuat maju mundur gitu. Dan kalian bener-bener harus fokus ya nontonnya. Dan yang terpenting, pesan moral yang bisa kita dapat dari film ini adalah jangan ikutin aliran sesat. Dan jangan melanggar hal tabu yang ada. Ingat, sebuah peraturan diciptakan untuk diikutin. Dan segala sesuatu yang dilanggar pasti ada akibatnya. Jika kalian pergi ke sebuah tempat, ke suatu daerah, dan di sana ada sebuah adat yang dimana nggak boleh ngelakuin hal ini, nggak boleh ngelakuin hal itu, gue saranin mendingan kalian ikutin aja. Tapi tetap sesuai dengan pegangan kepercayaan masing-masing ya. Kenapa? Karena pasti orang-orang sekitar itu udah tahu kenapa peraturan itu dibuat. Dan yang pasti, peraturan itu dibuat untuk mencegah orang supaya nggak celaka. Baiklah, sampai sini dulu episode donor yang ke-19 ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Buat kalian yang pengen gue bawain cerita-cerita horor lainnya, bisa banget langsung aja komen ya di bawah. Atau kalian pengen ngirimin cerita horor nyata kalian, bisa banget langsung aja nanti kirim cerita kalian ke email yang bakal gue masukin di deskripsi. Thank you so much for watching. Jangan lupa like and subscribe. Oke? Bye-bye!